Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali teman-teman sholi dan sholihah. Dan hari ini kita akan belajar tentang matematika. Kemarin kita sudah mempelajari tentang matematika perjumlahan. Kalau perjumlahan itu ada yang namanya tambah dan ada yang namanya berkurang atau pengurangan dan penambahan. Kalau penambahan kemarin, benda atau angka yang ditambah jumlahnya akan semakin banyak. Namun, jika pengurangan, berkurangnya angka atau benda sehingga jumlahnya semakin sedikit. Kalau perjumlahan atau penambahan, jumlahnya akan semakin banyak. Tapi jika pengurangan, jumlahnya akan semakin sedikit. Kemarin kita sudah belajar tentang penambahan. Nah, sekarang kita akan mengenal kembali simbol pengurangan. Simbol pengurangan tandanya seperti ini. Ya, tandanya strip ke samping. Jadi, kalau ada 2 strip, itu artinya atau dibacanya sama dengan. Namun, jika hanya ada tanda strip 1 di tengah-tengah, itu disebut dengan pengurangan. Simbol tambah, pasti teman-teman sudah hafal dong. Ya, simbol tambah seperti tanda plus seperti ini. Diingat ya tandanya, jangan sampai keliru. Kalau yang atas simbol kurang, maka jumlah benda atau angka yang dikurang akan semakin sedikit. Jika simbol tambah, maka jumlah angka yang ditambah akan semakin banyak. Oke, kita mulai langsung saja ya. Contohnya, pengurangan mendatar 1 angka. Jika angkanya hanya ada 1, maka disebut apa, teman-teman? Ya, angkanya jika hanya ada 1, maka disebut dengan satuan. Nih, coba kita kerjakan dari yang belakang dulu, dari sebelah kanan ya. Angka 3, ini ada 1 atau 2? Ada 1, maka disebut dengan satuan. Lalu angka 9-nya. Nanti dulu, di tengah-tengahnya ada tanda strip. Itu tanda apa tadi? Kurang. Oke. Kurang. Maka angka 9-nya ini disebut dengan apa ya? Ya, disebut dengan satuan. Maka dibacanya seperti ini. Kalau dibacanya dari depan. 9 dikurang 3 sama dengan, ya caranya adalah teman-teman membuka jarinya 9. Sudah dibuka jarinya 9. Hanya 9 ya. Lalu dikurang 3. Maka jika dikurang, jarinya ditutup 3. Tutup 3. Sudah ditutup, maka berapakah jari yang masih ada atau yang masih berdiri? Ya, jawabannya adalah 6. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kita coba sekali lagi ya. 7 dikurang 6 sama dengan, 7-nya ini satuan, 6-nya ini satuan ya. Jadi satuan dikurang satuan. 7 dikurang 6 sama dengan, buka jari 7-nya. Lalu ditutup 6. Maka sisa jari yang berdiri ada, ya betul, ada 1.
ada 1 jarinya yang tersisa. Bagaimana, mudah bukan mengerjakan pengurangan dengan 1 angka secara bersusun atau mendatar ya? Maaf ya, harusnya mendatar. Lalu kita akan mengingat. Diingat ya teman-teman Sholi dan Sholihah. Cara pengurangannya adalah satuan dikurang dengan satuan. Satuan dikurang satuan. Dan puluhan dikurang puluhan. Satuan dikurang satuan. Puluhan dikurang puluhan. Pengurangan mendatar 2 angka. Nah, sekarang 2 angka. Berarti sudah ada satuan dan ada puluhan. Coba, angka 5 ini hanya ada 1. Maka disebut dengan apa ini? Ya, angka 5 disebut dengan satuan. Lalu, angka 17-nya ada 2, 1 dan 7. Maka, yang 7-nya ini disebut dengan apa ya? Ya, 7 ini disebut dengan satuan. Kalau angka 1-nya disebut dengan puluhan karena berasal dari kata atau angka 10. Jadi cara pengerjaannya adalah satuan dikurang satuan. Maka 7 dikurang 5. Berapa 7 dikurang 5? Ya, coba buka jarinya 7. Lalu ditutup 5. Berapa sisa jari yang berdiri? Ya, tulis di belakangnya sini. 2. Maka puluhannya kita pindahkan di sini, di samping atau di depannya 2. Jadi 17 dikurang 5 hasilnya atau sama dengan 12. Kita ulangin, dibacanya seperti ini. 17 dikurang 5 sama dengan 12. 17 dikurang 5 sama dengan 12. Oke, kita coba ya. Empat 45 dikurang 25 45 dikurang 21 sama dengan, cara pengerjaannya, satuan dikurang satuan. Jadi yang satuan itu yang mana ya? Satuan itu yang angka satunya yang belakang. 21 yang belakang berarti satunya adalah satuan. Lalu angka 2-nya di depan ini adalah puluhan karena berasal atau dari angka 20. Lalu angka 5-nya 45. 5-nya ini disebut dengan satuan. Lalu angka 4-nya berasal dari kata 40 atau angka 40 berarti puluhan. Oke, diingat lagi cara mengerjakannya. Satuan dikurang dengan satuan. Jadi satuannya adalah 5 dikurang dengan angka 1. Ini dulu yang dikerjakan. Satuan dengan satuan, benar? Ya. 5 dikurang 1. Buka jarinya 5, lalu ditutup 1. Sisa berapakah ini? Sisa 4. Kita tulis di belakang. Lalu, puluhan dengan puluhan. Jangan lupa ya, jangan sampai ketukar. Puluhan dengan puluhan. 4 dikurang 2. 40 dikurang 20. Coba buka jarinya 4. Lalu ditutup 2. Sisa berapakah? Ya, sisanya 20. Maka 2-nya kita isi di depan sini. Jadi 45 dikurang 21 sama dengan 24.
Bilang ya, 45 dikurang 21 sama dengan 24. Mudah kan teman-teman soli dan solihah? Insya Allah mudah dan insya Allah kalian akan paham. Amin. Oke, langsung saja. Sebelum materi ini terlalu banyak, Ustazah akan memberikan latihan agar teman-teman bisa dan tahu kemampuan pemahamannya sampai mana. Tugasnya adalah teman-teman mengerjakan latihan di halaman 38, lalu 40 dan 41. Jika tidak mengerti atau belum paham, boleh menanyakan ke Uma atau Aba dan boleh langsung bertanya dengan Ustazah. Oke teman-teman soli dan solihah, semangat mengerjakan tugasnya ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.